tema kita sekarang adalah berdamai dengan Tuhan. Ya, kita akan mempelajari tema ini secara agak detail dari firman Tuhan. Ya. Pertama kita perlu tanya, kalau kita harus berdamai dengan Tuhan, berarti kita itu pernah jadi apanya? Atau sedang jadi apanya? Musuh. Dan itu betul. Kita sedang jadi musuhnya. Ya, kalau ada di sini yang belum mau berdamai, atau kita pernah jadi musuhnya. Bahkan Paulus menulis bukan musuh, tapi seteru. Ya, di dalam surat Korintus dia berkata seteru, bukan musuh. Karena ayo kita renungkan, antara musuh dengan seteru mana yang lebih tajam, lebih berat? Seteru. Nah, kita ini seteru Tuhan. Oke, saya memberi latar belakang dulu tentang konsep agama-agama yang ada di dunia ini. Semua agama di dunia ini, kalau kita menggambarkan Tuhan mereka, itu selalu digambarkan Tuhan, seorang Tuhan yang selalu bawa timbangan. Ngerti nggak maksudnya? Kira-kira nimbang apa Tuhan-Tuhan mereka itu? Ayo. Iya, nimbangin dosa. Semua agama di dunia, Tuhan mereka itu digambarkan sedang membawa timbangan. Selalu nimbang dosa. Mana lebih berat? Kebenaran, kebaikan, atau dosa? Terus begitu. Nah, di dalam agama-agama seperti di seluruh dunia, hukum itu sama. Dosa itu dipilih-pilih, dosa itu dikelompokkan, dosa itu dibeda-bedakan jenisnya, besar kecilnya, dan macam-macam. Contoh saja, ya, saya tidak tahu saudara yang sudah lama tinggal di Filipina, apakah ngerti hukum itu kalau di Indonesia? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perkara atau Perdata. Pasal pembunuhan contohnya, itu macam-macam. Ada pasal sekian, pembunuhan tidak sengaja. Ada pasal lagi, pembunuhan direncanakan. Rencanakan pun beda-beda lagi, rame-rame atau satu orang, dan banyak. Begitu pula hukum perzinahan, abuse, pelecehan. Pelecehan bagaimana? Melakukan apa? Ribet sekali. Nah, itu hukum untuk semua kesalahan. Kenapa bangsa-bangsa punya konsep itu? Karena agama. Maka itu hukumannya juga beda, sesuai jenisnya, besar kecilnya, berat ringannya, dan sebagainya. Nah, Bapa kita di surga beda dengan Tuhan-Tuhan yang ada di agama lain. Seandainya hari ini masih ada yang punya konsep Tuhan itu sama, saudara harus merubah. Ternyata Tuhan tidak sama. Mengapa saya berani berkata Tuhan tidak sama? Karena kitab suci setiap agama itu berbeda hukumnya, dan itu menunjukkan Tuhan tidak sama. Kalau bicara pencipta alam semesta, kita percaya itu satu, nggak ada dua pencipta. Tapi Tuhan beda lagi. Maka itu kita harus tahu hukum ini. Saya lanjutkan, mengapa kita perlu berdamai dengan Tuhan? Karena konsep dosa yang dimiliki oleh Bapa kita di surga berbeda 180 derajat dengan konsep dosa yang dimiliki oleh semua agama di dunia. Jadi begini, buat Bapa kita dosa itu dosa, tidak ditentukan jenisnya, berat ringannya, besar kecilnya. Tidak, dosa itu dosa. Sebagai contoh, saya tidak hafal KUHP. Yang hafal itu pengacara, polisi, jaksa, hakim. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Nah, di dalam KUHS, siapa ingat apa pasal perzinahan? Cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Siapa masih ingat? Jangan pura-pura lupa ya, awas. Apa Tuhan Yesus berkata tentang perzinahan? Barang siapa, ayo teruskan, jangan pura-pura nggak tahu. Ayo, barang siapa bukan menginginkan melihat orang lain dan menginginkan. Jennifer mau foto saya. Ayo cepetan. Sudah cepetan. Oke. Barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya, maka dia sudah apa? Ayo terus, yang sudah apa? Berzina dengan dia di tempat tidur atau di mana? Di mana? Enggak dengar? Di pikirannya. Maaf ya, saya tanya ini, rekan-rekan hamba Tuhan, ada Pak Pendeta Joni, Pak Pendeta Miki, Pak Pendeta dimaafin. Saya ngomong begini, dengar.
pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ayo ngaku. Lu betul tidak? Ayo ngaku. Saya tanya ini cepat. Sangat mungkin. Terima kasih Pak Miki. Bayangkan kalau pasal perjinan sedahsyat itu, apakah ada orang yang bisa lolos di antara kita? Jawab, ada yang bisa lolos tidak? Enggak. Maka itu kita perlu berdamai dengan Bapa di surga karena dosa yang kita buat. KUHS tentang pembunuhan, hukum surga juga simple, enggak ribet, enggak complicated. Buka 1 Yohanes 3:15. Ayo, kita akan jujur pada diri kita sendiri, melihat hukum-hukum ini yang dasarnya adalah hukum kasih, bukan hukum pembelaan. Ini bedanya. Sudah? Apa bunyinya? Siapa menurut KUHS seorang pembunuh manusia? Cepat. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah siapa? Seorang pembunuh manusia. Dan teruskan, kamu tahu bahwa tidak terus memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayo jujur, saya tanya lagi, sesuci-sucinya seorang suci, kalau saya pakai kata ini, mungkin gak ada manusia selama hidup gak pernah benci saudaranya? Jawab, mungkin tidak. Saya tanya yang belakang-belakang, jawab dong. Saya ini bukan khotbah, saya mengajar, maka itu beda. Ya, saya selalu ada interaksi kalau saya mengajar. Saya tanya lagi, menurut KUHS pasal pembunuhan, berarti bisa tidak ada orang tidak pernah benci orang lain selama hidup? Yang belakang jawab, saya nggak mau cuma geleng kepala. Saudara yang baju biru kenapa melamun? Iya, yang baju ini. Iya, saya tanya, bisa bebas nggak? Iya. Ayo lo ya yang pegang hidung. Nah itu. Ya kamu yang pegang hidung, jangan noleh. Saya Tagalog. Lah kenapa nggak ada penterjemah? Oh, Ibu Kencana penterjemahnya. Nah ayo tolong. Saya kalau mengajar saya akan lihat wajah orang. Dari wajahnya saya bisa tahu dia ngerti atau tidak, dia melamun atau tidak. Tuhan tolong para penterjemah, Tuhan urapi. Kalau gitu saya akan pelan-pelan untuk ngomong, ya, supaya dengar. Saya ulangi lagi. Berarti menurut KUHS ini, adakah orang yang lolos tidak pernah membenci saudaranya selama hidup? Tidak ada. Kalau mungkin ada di antara saudara berkata, enggak Pak Daniel, saya sungguh-sungguh baru sampai swear segala. Aku pakai sumpah lagi, aku enggak pernah benci saudara. Oke, saya tanya, kalau ada orang berani ngaku enggak pernah benci orang lain, saya hormat. Tapi saya beri pertanyaan kedua. Orang tersebut jawab, pernah nggak punya sikap, aku malas ketemu orang itu? Ngerti? Malas ketemu seseorang berarti saudara sudah pembunuh. Betul tidak? Apa artinya malas ketemu seseorang? Ayo jawab cepat. Apa artinya malas ketemu seseorang? Nggak suka, bahkan jengkel saja. Ingat Matius 5, Yesus berkata bodoh pada orang lain, gila berkata itu sudah bersalah. Hukum yang sempurna. Nah, dari kesimpulan ini, bedanya KUHP dan KUHS, dengarkan, ini kesimpulannya. Maka itu kalau mau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung. Sekalian yang besar, katakan amin, gak usah takut. Loh, pura-pura rohani ini gak berani amin. Loh kenapa? Sebab orang itu tidak kepelacuran, tapi suka lihat situs porno. Sama goblok, jawab itu baik. Amin. Mencuri 50 peso dengan korupsi 5 juta peso, hukumannya sama, ke neraka. Maka itu ngapain cuma 50 peso? Yang besar sekali tuh. Ngapain lihat situs porno? Lakukan aja langsung. Ngerti nggak hukum ini? Itu sebabnya kita perlu berdamai dengan Tuhan. Sebab dosa kita sangat besar. Mas ingat
Lukas 7 ada sebuah kisah yang luar biasa. Mulai ayat 36, nanti lihat sendiri di kamar. Malam itu Tuhan Yesus diundang dinner oleh Simon, orang Farisi. Maka datanglah Tuhan Yesus dalam undangan itu. Lalu ada siapa? Ayo, siapa ingat kisah itu? Ada siapa yang masuk, nerobos masuk ke rumah orang Farisi itu? Ada siapa? Perempuan yang membawa minyak wangi yang sangat mahal. Nah, ketika tanpa ABC, tanpa permisi, tanpa apa, perempuan ini nerobos masuk, langsung menangis di belakang Tuhan Yesus. Air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Lalu dia buka rambutnya yang panjang, disekanya, dilapnya kaki Yesus dengan rambutnya. Simon, orang Farisi itu, nah ini loh, orang beragama, termasuk orang yang mengaku beragama Kristen, itu orang yang paling jahat sedunia. Karena orang beragama hobinya menghakimi orang lain. Orang beragama itu dicetak untuk sok hebat dibanding dengan orang lain. Itu orang beragama. Ngeri sekali. Maka itu perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini adalah perang agama. Maka itu dengan hukum agama orang boleh membunuh orang lain dan tidak bisa diadili. Agama itu jahat dan kejam, saudara. Semua, termasuk orang Kristen yang beragama Kristen dengan konsep yang sangat kuat doktrinnya, dia sulit akan menerima orang lain. Maka itu Yesus Tuhan datang merombak habis struktur keagamaan Yahudi dan datanglah dengan hukum kasih atau hukum anugerah. Nah, kita harus pakai hukum itu. Saya lanjutkan. Simon mencibir. Simon merasa jijik sekali. Dalam hati Simon berkata, seandainya dia itu nabi, dia pasti tahu siapa perempuan yang menjamah dia. Dalam hati loh Simon ngomong. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya ngajari itu pada anak-anak. Anak-anak tanya, jadi om, kita ngomong dalam hati saja Tuhan Yesus tahu? Betul. Bahkan saya bilang, ini logika anak-anak, kita mau kentut belum bunyi, Yesus sudah tahu. Anak-anak sih, wow, begitu hebatnya Tuhan itu. Lalu Simon dipanggil. Dikira Tuhan Yesus nggak dengar yang dikatakan Simon. Saudara, Simon, aku mau ngomong sesuatu. Seandainya ada dua orang yang punya hutang pada seorang yang membungakan uang. Yang satu, saya pakai istilah uang Filipin, yang satu utang 50 peso, yang satu lagi utang 5 juta peso. Lalu gaji orang itu satu bulan cuma 3.000 peso misalnya ini. Bisa lunas nggak 5 juta utangnya dengan gaji 3.000 peso sebulan? Nggak bisa. Nah, ketika yang punya uang membebaskan mereka berdua, begini pertanyaan Tuhan Yesus, siapa di antara mereka yang paling berterima kasih? Kalau saudara ditanya gitu, jawabannya siapa? Yang utang berapa? Hutang yang 5 juta peso itu bebas. Nah, itu kata Yesus, perempuan ini sudah diampuni dosanya yang besar. Saudara, sampai hari ini Lukas tidak pernah menulis siapa sesungguhnya perempuan itu. Tetapi gereja percaya perempuan itu adalah perempuan di Yohanes pasal 8. Nanti lihat Yohanes pasal 8, masih ingat? Pagi-pagi dia lagi ngajar, tahu-tahu imam-imam datang membuang seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Tahun 76 saya ingat betul, saya sebagai mendengar khotbahnya Stephen Tong, belum doktor waktu itu. Kalau imam-imam itu bisa nangkap dia yang berzina, kemana lakinya kok nggak ditangkap sekali? Jangan-jangan imam itu sendiri lakinya. Itu kata Pak Tong tahun 76 itu. Saudara, bayangkan ketika hukum Musa diberlakukan. Guru, menurut hukum Musa, orang seperti harus diapakan? Ayo, diapakan? Yang kuat, diapakan? Dilempari dengan bakpao, begitu. Enak kalau dengan bakpao. Menurut hukum Musa. Menurut kamu, apa kata? Pertanyaannya sulit dijawab. Jawabannya dua. Semuanya salah, tapi dengan hebat. Saudara, itu mau dihukum mati loh. Mau dihukum mati.
Saya tidak tahu di Filipina masih ada hukuman mati nggak? Penjahat di sini negara ini bagaimana? Berlaku hukuman mati tidak? Nggak ada seumur hidup. Oke. Indonesia baru mengeksekusi hukuman mati terakhir 14 Maret yang lalu di Pulau Seribu. Dia bandar narkoba orang Nigeria, Willy Adam. 2 kali saya ketemu dia di Nusa Kambangan, saudara. Memang orangnya besar, menakutkan sekali. Sebentar lagi akan dihukum mati berapa orang lagi, termasuk Bali 9 yang ada di Bali. Karena pelayanan saya di penjara sampai hari ini. Rabu siang saya dapat berita bahwa gerasi 3 dari 8 orang yang orang Australia itu gerasi ditolak, dan dalam waktu singkat mereka akan dieksekusi. Sekarang ini di Indonesia masih ada 100 sekian belas terpidana mati yang belum dieksekusi. Dan di 100 sekian belas itu beberapa saya dengan istri saya pernah ketemu mereka. Nanti kalau sempat saya dengarkan salah satu doa yang mau dihukum mati. Saudara, berapa anak kami juga pernah ketemu mereka. Nah, bayangkan kalau hukum dosa yang papa kita pakai tidak diukur jenis berat, besar, kecil. Jujur, berarti semua kita ini bisa lolos nggak? Jawab, bisa lolos? Nggak bisa. Maka itu kita perlu berdamai dengan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Oke, saya lanjutkan. Jadi perempuan itu dengan satu kalimat yang Yesus katakan, silakan. Dia mati nggak? Jawab, mati tidak. Begitu Yesus berkata silakan, lempari dengan batu. Jawab, dia mati nggak? Mati. Mati kok nggak bagaimana? Melempar bakpao kan ini cuma ilustrasi. Kamu lapar rupanya ya. Dia ingat bakpaonya rupanya. Saudara, kalau kita perempuan itu, jawab jujur, hukuman mati yang paling sadis di dunia sekarang ya, zaman modern, itu RRC, saudara. Sangat kejam. RRC itu kalau hukum mati orang itu di depan umum, langsung yang nembak cuma 1 orang. Orang lihat semuanya dan langsung kepalanya. Sadis sekali. Nah, bayangkan kalau kita adalah perempuan itu. Jujur, saya mau tanya supaya saudara ekspresikan gitu loh. Bagaimana kira-kira? Bukan cuma takut, saudara. Kalau orang itu suka ngompol langsung kencing jadi situ, saudara. Dan betul nggak, tinggal satu kata saja. Semua nunggu. Tahu-tahu Tuhan Yesus jongkok dan dia nulis, melukis. Betul? Sambil melukis, apa kata-kata Tuhan Yesus? Coba jawab. Siapa yang merasa tidak punya dosa, lempari dulu batu itu. Itulah hukum kasih, katakan amin. Nah, karena perempuan ini masih syok, dia tunggu. Siapa ngelempari dulu? Itu kejam hukuman itu. Di Arab Saudi masih pakai hukuman itu sampai hari ini. Di rajam batu itu masih dipakai. Setelah sepi, nggak terdengar suara apa-apa, karena ketika Yesus masih melukis di tanah itu, dia dengar suara kaki yang meninggalkan tempat itu. Tapi Yesus Tuhan nggak mengangkat kepala, dia tetap melukis, jadi nggak lihat. Setelah dia yakin nggak ada orang lagi, dia baru angkat kepala. Ternyata tinggal 2 orang. Siapa dan siapa? Yesus dan perempuan itu. Pertanyaannya luar biasa. Kemana mereka semua? Sudah pergi, Rabi. Kalau begitu aku pun tidak menghukum kamu. Mulai dari sekarang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kan dia masih syok, masih belum sadar aku ini mati atau tidak. Yesus pergi, tapi dia masih tertunduk di situ. Setelah dia sadar betul-betul, Yesus sudah hilang. Karena ditulis jelas Yesus pergi, meninggalkan dia. Nah, rupanya perempuan itu sejak hari itu mencari di mana orang yang bernama Yesus itu, karena aku dibebaskan dari hukuman mati. Nah, rupanya hari itu dia dengar kabar kalau Tuhan Yesus ada di kotanya, tapi masalah terjadi di rumah orang Farisi. Saya tanya, kelompok marginal, tahu kata marginal ya? Kelompok yang terpinggirkan di zaman Yesus itu orang pemungut cukai, kusta, dan orang berdosa. Saya tanya kepada saudara, ketiga kelompok orang ini boleh tidak masuk ke bait suci untuk beribadah. Nah, itulah agamawi. Orang beragama itu kejam, merasa diri paling suci. Padahal kalau kita lihat hukum KUHS perzinahan dan pembunuhan, secara jujur, ada nggak pembunuh berzina masih duduk di sini? Loh, saya tanya, ada tidak? Ada, nggak ada yang tahu. Agama hanya mengurus dosa yang kelihatan. Dengarkan ini, itu orang beragama, kejamnya di situ. Tapi Papa ngurus dosa yang orang nggak lihat, yang dia lihat. Maka itu jangan pernah sombong dan menghakimi orang lain. Mengapa di Matius 5 Yesus berkata, jangan angkat telunjukmu untuk saudara.
Ngangkat telunjuk aja nggak boleh. Kalau saya gini lain lagi ngomong masalahnya. Bukan bela diri loh ya. Begitu sempurna hukum kasih itu. Jadi dia sadar, aku nggak mungkin boleh masuk ke rumah orang Farisi, nggak boleh. Tapi kapan lagi aku mau berterima kasih kepada orang itu yang membebaskan aku dari hukuman mati? Saudara, luar biasa Tuhan. Simon nggak bisa ngomong. Simon merasa dirinya paling hebat. Dosaku cuma sedikit, maka itu dia nggak pernah berterima kasih. Nah, saya pakai hukum itu. Pendeta dan orang Kristen yang tidak sadar dengan hukum dosa yang Papa punya, maka orang itu akan jadi orang paling sombong. Betul tidak? Karena merasa dosaku dikit kok. Oh, dari kakek nenekku, dari ayah ibuku itu orang baik-baik semua. Aku ini generasi ketiga yang baik juga. Sombong betul kamu. Sebaik-baiknya seseorang dengan hukum KUHS tadi, tetap ada dosanya nggak orang itu? Loh, saya tanya, tetap ada tidak? Ada. Maka itu kita nggak bisa sombong. Jangan mencibir. Kalau kata mencibir ya, orang lain yang bersalah, periksa diri kita sendiri dengan KUHS tadi. Saya mau tekankan, berarti kita bisa lolos nggak dari hukuman dosa kerajaan surga? Tidak. Ingat loh, hukum manusia termasuk hukum agama-agama itu juga dihitung berat kecil, berat ringannya dosa. Jadi orang yang dosanya ringan, hukumannya sedikit, dosanya berat, hukumannya berat. Berarti di benak mereka neraka itu ada kelas-kelasnya. Ada yang untuk anak kecil, apinya cuma semata kaki. Surga tidak begitu. Ingat, buat Papa di surga neraka itu sama dalam. Katakan amin. Jadi mencuri 5 peso dan korupsi 5 juta peso, kalau nggak bertobat masuk neraka. Tidak kepelacuran, tapi situs porno sama masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Jelas? Kok mukanya nggak senang sih saya ngomong begini? Kenapa? Saudara marah atau tegang atau takut atau apa, saya nggak tahu. Oke, urusan saudara dengan Tuhan. Saya lanjutkan. 2 Korintus pasal 5. Damaikan diri kita dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 saya akan baca. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan siapa? Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya akan uraikan dengan singkat 3 ayat berturutan ini. Jadi ketika kita masih berdosa, kapan Bapa di surga mendamaikan kita dengan dirinya lewat Kristus Yesus? Menurut ayat 18, itu kapan kejadiannya? Ayo, jangan lama-lama, waktunya jalan terus. Kapan? Ya, pertanyaan saya, kapan peristiwa kita itu didamaikan dengan dirinya oleh perantaraan Tuhan Yesus? Itu kapan? Waktu Yesus ngalami apa? Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu kapan kejadian? Bukan. Saya tanya kejadian kok hari ini? Bukan. 2000 tahun yang lalu. Betul? Saudara dan saya di mana? Nah, kakek buyut kita aja belum lahir. Dengar, tahun 78 saya menerima pewahyuan ini. Dengar, inilah hukum kasih. Dengar baik-baik. Jadi Bapa di surga mendamaikan kita ketika kita belum berbuat salah. Betul tidak? Karena kita belum lahir. Jadi begini, saya pakai hukum itu sampai hari ini. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada saya, sebelum orang itu minta maaf, saya sudah ampuni dulu. Dan orang itu kaget. Loh, kenapa saya diampuni padahal aku belum minta maaf? Saya berkata, saya itu mengampuni kamu sejak kamu itu belum saya kenal dan kamu belum lahir. Aminkan hukum ini. Hei, yang lain, aminkan. Karena Bapa di surga mendamaikan kita dengan dirinya, itu sejak kita belum lahir, saudara. Dunia memerlukan hukum ini. Kalau ada psikolog di sini, tolong ajari kami. Psikologi menuliskan hampir 70% penyebab orang kena gangguan jiwa, belum gila ya, sulit tidur dan semuanya itu gangguan jiwa, itu karena rasa bersalah yang gak habis-habis, guilty feeling. Ternyata rasa bersalah menghantui itu sulit. Maaf, berapa banyak saya melayani perempuan-perempuan
yang pernah gugurkan kandungan itu dikejar terus rasa pembunuh itu. Maka itu Tuhan Yesus memberi hukum kepada kita, ampuni orang lain sebelum kamu kenal orang itu dan sebelum orang itu berbuat salah kepada kamu. Saudara bayangkan kalau kita menggunakan hukum itu, dunia bertobat tidak? Mereka kaget. Jadi kamu sudah mengampuni aku sebelum kamu kenal aku? Iya, karena Tuhanku mengampuni aku sebelum aku lahir. Siap enggak? Loh, siap tidak? Kalau tidak pulang sekarang sudah. Berarti enggak mau diampuni. Oke, kalimat terakhir 18 itu dahsyat. Dan bagaimana kalimat terakhir 18? Dikatakan, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak, bagaimana kita saudara bilang? Ayo, memperhitungkan apa? Pelanggaran mereka. Diulangi lagi, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dengar, cara Bapa mendamaikan kita dengan dirinya. Ini yang gereja harus nyatakan kepada dunia, tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Tanpa. Artinya begini, berapa banyak di antara kita kalau mau memaafkan orang lain, mau membereskan urusan salah paham, pasti ayo duduk kita bereskan dulu. Ini SMS-mu tahun 2004. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Masih dendam. Aku masih catat kata-katamu tahun 2008. Ulul banyak betul. Kalau Papa mendamaikan kita dengan dirinya lewat perantaraan Kristus, dengan cara kita, akan selesai enggak pemberesan itu? Akan selesai tidak? Enggak akan selesai. Karena ketika dia masih ngomong dengan kita, kita sudah berdosa lagi. Maka itu kalau saudara mengampuni orang tanpa ingat yang dulu-dulu lagi, enggak amin sih, aduh susah banget. Kalau setuju tuh aminkan gitu loh, artinya setuju. Betul? Janji ya, awas. Kira-kira kalau gereja menggunakan hukum pendamaian ini, dunia bertobat gak? Jawab bertobat tidak? Bertobat. Tanpa ungkit-ungkit. Suami istri juga begitu. Seringkali rumah tangga kita hancur karena masing-masing jadi wasit sepak bola. 2-1. Tunggu dua-duanya kapan ini? 2 sama. Muncul 3-2. Betul tidak? Yang sudah menikah, ingat 3 sama. Tunggu 3-4. Kapan habisnya? Jadi kalau kita mengampuni orang lain, ampuni seperti Papa mengampuni kita, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Ayat 20. Ayat 20 saya akan baca dalam bahasa Inggris, karena bahasa Indonesianya kurang tepat terjemahnya. Indonesia berbunyi demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu apa? Didamaikan dengan Tuhan. Ini tema kita. Nah ini dia. Apa? We are therefore Christ ambassadors. Stop. Saya tanya kepada saudara, apa bedanya duta besar dengan camat? Siapa jawab? Apa bedanya duta besar dengan Pak Camat? Siapa jawab? Oke. Bukan cuma itu antar negara. Yang saya mau katakan begini, siapa mempelajari hukum internasional, ya, bahwa di rumah duta besar dan di halaman kantor duta besar ada hukum apa? Kekebalan diplomatik, immunity. Betul? Nah kalau saudara ingin tahu dari mana duta besar di seluruh dunia punya hukum immunity atau kekebalan diplomatik atau suaka politik, ini ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 20 itu literatur tertuang yang menuliskan bahwa di rumah duta besar penjahat yang paling jahat pun harus diamankan dulu. Katakan amin. Saya di Indonesia dijuluki pendeta unik. Kenapa? Karena kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak teriak maling, karena saya bukan camat tapi duta besar. Amin kan cepat.
Serius. Saya ajak maling itu duduk, saya ngomong baik-baik. Karena saya itu udah besar. Sadar gak? Saudara camat atau udah besar? Yang bener. Coba besok dikirim penjahat satu, ayo. Ini ayat luar biasa. Dunia akan pulih. Dan itulah Yesus. Bagian terakhir, Yohanes 1 ayat 29. Ayo kita belajar. Jadi semua kita perlu pengampunan tidak? Saya tanya kok, kita semua perlu pengampunan tidak? Kenapa? Ya, karena berdosa. Jujur semua kalau begitu. Kalau semua meninggal malam ini masuk surga semua. Karena jujur. Tapi jangan besok berdosa lagi. Awas. Saudara, maaf, saya bukan merendahkan, saya cuma ngomong. Saya baca ayat itu. Keesokan harinya Yohanes melihat siapa? Yesus muncul. Tiba-tiba dia berteriak towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Lamb of God, domba Tuhan. 90% lebih orang Kristen ternyata belum pernah mengerti kata anak domba, the Lamb of God. Satu hari ini peristiwa membuat saya harus belajar. Saya bersaksi, saya nginjil pada orang yang belum Kristen. Akhirnya nggak tahu bagaimana, saya lupa. Saya harus ngomong, ada anak domba yang dikorbankan. Saudara, langsung dia nyeletuk, "Wah, Pak, kalau anak domba itu enak sate, Pak, itu kambing muda." Mati saya. Hah? Nah, ketika dia jawab seperti itu, saya juga sadar. Berapa kali kita nyanyi tentang anak domba? Oleh darah anak domba, ya, ada kuasa, banyak lagu-lagu itu. Tapi ternyata kita itu belum pernah ngerti kenapa Alkitab menyebut anak domba. Persembahan. Betul, apa? Persembahan apa? Dari sana saya dengar persembahan. Begini, akhirnya Roh Kudus menuntun saya untuk mempelajari sejarah Romawi. Ternyata hukum mati secara Romawi itu hukum yang paling jahat dan kejam sedunia. Kenapa? Karena orang dibuat mati pelan-pelan, saudara, supaya menderita. Kejam sekali. Hukum salib itu matinya dua cara. Salah satu di antara dua. Satu, kehabisan darah pelan-pelan, itu menderita sakit. Yang kedua, jantung dan paru-paru meledak, lalu darah keluar dari mana-mana. Nah, kenapa yang kedua, cara mati kedua itu jantung paru-paru meledak? Oke, saya tanya, siapa masih ingat waktu penyaliban Tuhan Yesus? Ketika jam sudah lewat, tapi ada yang belum mati, tentara Romawi ngapain penjahat itu? Bukan rusuk, bukan ditusuk, bukan. Dipatahkan lututnya, bukan kakinya. Mengapa dipatahkan? Karena kalau orang itu kuat, maka dia akan bertahan untuk tidak merosot tubuhnya, kan tergantung. Nah, supaya cepat mati, ngeri sekali, diremukkan lututnya. Ayo bayangkan, kalau kita nggak punya lutut, bisa berdiri nggak? Langsung lemes seperti cumi-cumi itu, saudara. Pak tahu ya, nggak punya apa. Nah, ketika mereka sampai di bagian Tuhan kita, mereka nggak jadi ngeremukkan, karena memang ada nubuat di kitab Mazmur. Saya tanya kepada saudara, mengapa Tuhan Yesus cepat mati dibanding yang lain? Karena dengarnya semua orang yang dihukum mati itu nggak pernah rela. Saya nggak tahu, saudara lihat nggak? Maka itu saya ini kalau ada hukuman mati, saya harus ngikuti karena saya ingin merasakan saya penuhnya dihukum mati. Kasus hukuman mati yang internasional itu Saddam Hussein, itu ngeri sekali. Saya nggak tahu kenapa kameramannya, waktu Saddam Hussein mau ditutup mukanya dan tali sudah di leher, masih kan nggak 31 Desember 2000 berapa itu? Itu ngeri sekali. Meronta dia. Di samping itu kan dia mantan presiden, dihukum mati seperti itu. Di waktu ditutup itu masih ditunjukkan jelas. Ngeri sekali. Jadi semua orang yang dihukum mati itu nggak pernah rela. Maka itu saya tanya, mengapa Tuhan Yesus cepat mati? Sampai bisa jawab, karena dia rela. Jangan tersinggung. Dia rela untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini. Kok nggak amin?
Awas nggak mau ngakui kok kita bajingan. Karena dosa kecil saja cukup dibuang kita ke neraka. Apalagi dosa besar. Jangan memperhalus dosa. Katakan amin. Kita ini penjahat-penjahat. Maka itu perlu didamaikan. Nah, karena Yesus rela, sebab dia mengasihi kita. Katakan amin. Tapi seorang penjaga nggak percaya. Jangan-jangan ini pura-pura mati. Lalu yang nggak percaya ini ngapain? Menombak rusuk Yesus. Oh, mati bener. Karena Yesus nggak gerak. Nah, itulah kasih yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini perlu kita mengenal. Saya tadi dapat berita yang sangat bagus. Saya percaya mungkin ada di antara saudara pernah tahu ini. Saya baca ini ya. Ini pas Jumat Agung. Dari seorang majelis gereja Metodis yang di Bandengan, di Jakarta. Saya bacakan dulu ya. Jim Caviezel, pemeran utama film The Passion of Christ, menceritakan bagaimana beratnya proses pembuatan film tersebut. Bagian syuting yang mungkin paling mengerikan, baik bagi penonton dan juga bagi saya, yaitu syuting penyambukan Yesus. Saya gemetar menghadapi adegan itu karena cambuk yang digunakan itu asli, sungguh ya. Sementara punggung saya jadi untuk memake upnya supaya nggak sampai luka benar, itu punggungnya dilindungi dengan papan ya yang dimodifikasi sekian senti, tipis saja ya supaya nggak kena. Suatu waktu para pemeran prajurit Roma itu mencambuk dan mengenai bagian sisi tubuh saya yang tidak terlindung papan. Saya tersengat, berteriak kesakitan, bergulingan sambil memaki orang yang mencambuk saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus masih bisa mengampuni dan tidak ada sedikit pun makian keluar dari mulutnya. Dia bukan sekedar mati, tetapi mengalami penderitaan. Suaranya kok hilang lagi, kenapa ini? Mengalami penderitaan luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus masih bisa mengampuni dan tidak ada sedikit pun makian keluar dari mulutnya. Dia bukan sekedar mati, tetapi mengalami penderitaan luar biasa yang panjang dan sangat menyakitkan. Pemeran salah satu prajurit Roma yang mencambuki saya itu adalah seorang Muslim. Setelah adegan tersebut, ia menangis dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Adegan itu begitu menyentuhnya, itu sungguh luar biasa. Padahal awalnya mereka datang hanya karena untuk panggilan profesi dan pekerjaan saja demi uang. Namun pengalaman dalam film itu mengubahkan kami semua. Kasih mengubahkan segalanya. Bagian-bagian lainnya yang sangat sulit pun dilakukan, seperti salib yang harus dipikul ternyata sangat berat, sehingga tulang bahu saya sempat lepas. Dan bagian waktu digantung di salib yang hampir melayangkan nyawa saya karena berjuang melawan dinginnya suhu dan angin. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Yesusku bisa bertahan, bahkan masih bisa mendoakan, mengampuni, memberkati, bahkan menyelamatkan orang lain yang digantung di sebelah sisinya. Saya bangga punya Yesus yang demikian luar biasa kasihnya pada manusia. Padahal saat itu ia 100% manusia juga. Karakter kasih dan pengampunannya sungguh luar biasa. Nah, kerajaan Romawi akan menerima seorang anak domba. Ini hukum Romawi. Kalau sekarang namanya pengacara, ya, dulu anak domba. Nah, anak domba bagi pemerintah Romawi itu nggak cuma membela di pengadilan, tapi kalau sampai dia kalah, nggak bisa menyelamatkan, maka anak domba ini yang dikorbankan menjadi penggantinya. Maka itu masih ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus dan nggak ketahuan salah, terus Pilatus menawarkan siapa? Barabas. Nah, itu hukum Romawi. Jadi sekejam-kejamnya hukum Romawi, tetap ada sisi kemanusiawinya. Kalau memang ada yang mau jadi pengganti, boleh.
Ayo, orang goblok pun mau nggak jadi pengganti orang lain? Coba jawab, ada tidak? Jadi begini, anak domba pada zaman Romawi itu bayarannya sangat mahal. Bisa harga satu rumah. Kenapa? Saya belajar sejarah itu karena kalau sampai dia harus dihukum mati, keluarganya masih punya rumah. Ngerti nggak? Tapi walaupun gitu, mau nggak? Maka itu Paulus berkata, mungkin ada orang baik mati untuk orang baik. Mungkin. Kan begitu kan Paulus menulis. Tapi tidak pernah ada orang baik mati untuk orang jahat. Iya atau tidak? Yesus mati untuk siapa? Orang jahat seperti kita. Dengan hukum dosa tadi sudah. Nggak ada yang lolos seorang. Jadi zaman Romawi itu begini. Begitu seorang terdakwa ketangkap, langsung kerajaan minta, siapa anak dombamu? Cepat panggil. Dan bayarannya mahal. Maka itu orang miskin yang ketangkap, nggak ada harapan punya anak domba, yang nyerah aja untuk mati. Ketika pagi itu Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah dan Yesus Tuhan datang, spontan dia berteriak, "Hai dunia!" Saya terjemahkan bahasa sehari-hari sekarang. Inilah anak domba gratis buat kamu. Amin. Inilah anak domba gratis buat kamu. Maka itu saudara sangat jahat kalau kita sudah diampuni tapi kita nggak membalas kasihnya. Cuma satu kok, jangan pelit, itu saja. Katakan amin. Pelit waktu, pelit membagi, pelit uang, pelit semuanya, jangan. Jadi ngerti sekarang kalau saudara dengar kata anak domba, artinya apa? Ih, masa lupa, awas susah ngomong gini panjang lupa. Apa? Pengganti, substitute. Harusnya kita yang naik ke salib itu, dia penggantinya. Maka itu di Kolose 2, saya nggak baca karena waktu. Di Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Setiap kali iblis lihat salib itu, iblis tidak bisa menuntut kita untuk bayar dosa kita. Yesus yang sudah bayar. Catat Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu ditayangkan di situ boleh, silakan. Nah, sekarang masalahnya begini. Ini bagian terakhir. Kita semua hafal Yohanes 3:16. Betul? Kolose 2 13 sampai 15. Hafal tidak Yohanes 3:16? Awas, kalau saudara belum hafal berarti belum Kristen. Gitu aja sudah. Nah, betul tidak? Kita jadi Kristen karena ayat itu. Udah ya? Oke, baca. Tetapi ini rahasianya. Orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes, kemudian dia menulis surat di 1 Yohanes, pasalnya sama 3, ayatnya sama 16. Ternyata dia ubah. Sekarang buka bahasa Indonesia saja. 1 Yohanes 3:16. Nggak ada. Oh nggak ada, oke bahasa Inggrisnya. 1 Yohanes 3:16. Ini luar biasa saudara. Saya mendapat wahyuan ini tanggal 27 Desember tahun 83. Waktu saya ada di Jerman saudara. Hidup saya berubah total. Waktu itu saya mimpin retreat di Jerman. Dan besok itu perjamuan kudus. Saya nggak bisa tidur malam itu. Saya gelisah sekali. Saya pikir saya selama jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah mengalami kegelisahan seperti hari itu. Sangat gelisah. Tiba-tiba ayat ini muncul. Kalimat pertama, this is how we know what love is. Yaitu apa? Jesus Christ laid down his life for us. Itulah kasih. Nah itu Yohanes 3:16. Tapi and we, bahasa Inggris pun wajib bukan harus. Terjemahan apa saja yang bahasa Inggris pasti pakai kata out true. Artinya tegas, gak bisa ditawar. Saudara dan saya sekarang harus siap jadi anak domba buat orang lain. Oh, kok diam saja? Harus jadi anak domba buat orang lain. And we ought to lay down our lives for our brothers. Untuk orang lain. Ini yang kita harus renungkan betul-betul. Saya sampai hari ini saudara masih sibuk dengan pelayanan di penjara. Sampai hari ini. Dan hati saya memang di situ karena saya mau jadi anak domba buat sebanyak-banyaknya orang. Sampai kapanpun juga. Oh sayang,
Baca dulu tanggalnya. Ini yang ini. Tanggal berapa? Tanggal 23 Maret Ya. 2013. Bacakan. Papi sibuk nggak? Naldo sedang dengan Arjuna sekarang. Terus? Kalau nggak sibuk, Naldo mau telepon. Ya, terima kasih. Siapa Arjuna? Bukan pemain wayang. Ini narapidana dari kota Singkawang. Saya nggak mau tahu apa kesalahannya, itu penurusan saya. Nah, bulan Desember lalu saya tebus dia sekian juta karena nggak ada keluarganya yang mau. Nah, saya tunggu kapan dia bebas. Setelah saya tebus, saya bayar, dia akan dibebaskan. Di Indonesia ada hukum namanya pembebasan bersyarat, PB. Saya nggak tahu di Filipina. Kalau seorang penjahat sudah menjalani 2/3 masa tahanannya dan berkelakuan baik, dia boleh ditebus. Maka itu Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang identik dengan penjara. Karena kata penebusan, pengampunan, pembebasan, gerasi itu bahasa Alkitab. Nah, ternyata 23 Maret kemarin Arjuna ini bebas. Saya belum pernah ketemu dia. Nah, saya telepon. Nanti tanggal 5 April saya akan bawa Arjuna pulang ke rumah kami di Nabire. Nah, kalau dihitung nggak tahu sudah keberapa puluh saya bebaskan orang dari penjara, saudara. Sehingga nama saya itu mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang nama saya tercatat di Kementerian Kehakiman. Karena tiap kali membebaskan orang, itu 3 hal yang harus saya lakukan. 1, saya jadi penjamin, tanda tangan, dan orang ini wajib lapor selama masa tahanannya masih ada. Dan kalau sampai dia lari, yang masuk saya. Maka itu nggak ada orang yang mau. Nah, berapa tahun yang lalu, dan itu harus bayar, saudara. Dihitung berapa makannya, berapa bulan, berapa belas bulan, itu ditotal, dipotong 60%. Dan saya harus bayar. Mengapa? Saya punya pelayanan seperti itu. Karena saya sadar dosa saya sangat banyak. Kalau saya bisa bebas karena gerasi Tuhan Yesus, saya harus bebaskan orang lain juga. Ngerti maksudnya? Saya banyak ngurus itu. Saya juga tidak cuma begitu. Anak-anak yang gak ikut di penjara tapi bapaknya di penjara, saya berkata kepada mereka, bapakmu boleh salah, tapi kamu gak boleh ikut salah. Dan apa yang saya buat? Saya biayai anak-anak mereka untuk sekolah. Saudara, maka itu kalau kita tahu ayat ini, sebentar lagi tubuh dan darah Yesus akan dibagi. Ini bukan tradisi. Jangan memperingati Jumat Agung hanya dengan konsep mengharukan, sedih, Yesus mati. Tidak, hari ini kita peringati Jumat Agung dengan siap menjadi pengganti orang lain. Jangan keluar dari ruangan ini selama kita belum mengampuni musuh-musuh kita. Memang gereja mengharuskan, kalau kita belum bisa mengampuni musuh kita, kita nggak layak ambil ini. Tapi jangan keras hati. Aku nggak mengampuni, maka aku nggak ngambil. Bukan begitu maksudnya. Betul? Hukum itu diberi supaya kita apa? Loh, maksud supaya kita apa? Mengampuni, jangan dihindari. Tapi berat loh, dosanya luar biasa. Ingat hukum Matius 18. Dosa orang itu kepada kita sebesar apa, tetap besar dosa kita kepada Tuhan. Katakan amin. Maka itu kita harus mengampuni. Awas, jangan sampai ada yang aku malas ketemu dia. Jangan. Jadi hari ini kita siap. Mau menjadi korban buat orang lain? Menjadi duta besar, bukan camat. Betul? Bukan melindungi penjahat, tidak. Tapi kita menyatakan pengampunan dosa. Jadi tema berdamai dengan Tuhan itu 2 hal. 1, bagi kita yang masih jadi musuh Tuhan sampai detik ini. 2, bagi kita yang sudah berdamai, maka kita harus jadi apa untuk orang lain? Menjadi korban untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Tema kita sekarang adalah berdamai dengan Tuhan. Ya, kita akan mempelajari tema ini.